Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bisnis pengantar akan mempresentasikan UMKM selama pandemi. Kami yang beranggotaan 6 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Fakih Mutakin dengan NIM 203111134. Perkenalkan, nama saya Habib Nasrullah dengan NIM 203111152. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 203111166. Perkenalkan, nama saya Diasa Panabila dengan NIM 203111181. Perkenalkan, nama saya Wirani Aisyah, NIM 203111523. Perkenalkan, nama saya Andi Hasan Sadi Islami, NIM 203111561. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak video berikutnya. Saya Andi. Kalau yang Pak Endro itu direktur utama. Kalau saya manajer eksternal dari PT Senamas Energindo Mineral, bergerak di bidang pertambangan. Lokasi pertambangannya di Kalimantan Tengah. Oke, baik Pak, terima kasih. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak kepada Bapaknya? Saya mau bertanya, Pak. Iya. Perusahaannya kapan didirikan, Pak? Kapan mendirikan perusahaannya ini? Perusahaannya didirikan di tahun 2006. Tapi mulai berproduksi itu di tahun 2009. 2006 itu kita urus legalitas dulu. Di pertambangan itu legalitas cukup lama. Dan udah cukup kah? Ya, cukup. Baik, ada yang bertanya lagi nggak? Mungkin saya punya pertanyaan. Ya. Pak, menurut Bapak siapa yang berperan paling penting dalam perusahaan Bapak yang mempunyai andil besar? Semua orang sih berperan di bidangnya masing-masing. Kalau untuk di ini kan namanya perusahaan itu ya yang dibutuhkan itu teamwork. Ya semua orang punya peranan di bagiannya masing-masing. Kalau untuk pertambangan ya kan di sana yang paling pertama itu kan kalau untuk di site sana ya orang teknis. Kalau yang di kantor ya orang manajemen. Oke, udah cukup. Mungkin udah cukup dari saya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kenapa sih membangun perusahaan ini, perusahaan pertambangan gitu? Ya, pertambangan kemarin itu sangat bagus ya. Sebelum pandemi itu sangat bagus ini. Kebutuhan kita kan tambang batu bara. Itu suplai ke PLTU. Kita kebetulan punya PLTU sendiri, jual ke luar, domestik kita untuk pemakaian sendiri di PLTU sendiri. Gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Pak, saya mau bertanya. Dengan adanya pandemi seperti sekarang, dampak atau pengaruh pada perusahaannya gimana ya, Pak? Wah, sangat berdampak. Kita kan kita pertama kan pandemi ini kan
untuk di Indonesia kan Maret. Kalau di Cina sendiri kan dari bulan 12 ya. Kita kan selama ini banyak kirim ke Cina. Jadi dari awal itu dari bulan 12 sudah setahun lah. Ini setahun betul-betul sangat mempengaruhi. Baik penjualan, produksi, luar biasa. Pandemi ini kan namanya juga pandemi. Kejadian luar biasa mungkin ya. Baik, makasih Pak. Nah, dari 2000 lebih karyawan kita ada PHK sama rumahkan sekitar 50% satu tahun ini. Terima kasih Pak. Ada yang bertanya lagi nggak? Enggak ya? Boleh diceritakan Pak, bagaimana kesulitan dalam menjalankan perusahaan ini di saat masa pandemi? Ya, mungkin sangat sulit ya. Seperti ini kan. Kos untuk biaya karyawan itu tetap. Sedangkan produksi berkurang. Kita pengeluaran misalnya 100% untuk karyawan. Tapi produksi kita 25%. Jadi neraca ininya kan nggak seimbang. Makanya kita harus ada PHK karyawan dirumahkan. Karena kalau kita semua PHK susah untuk merekrutnya kembali ketika pandemi ini selesai. Bagaimana cara Ada bertahan lagi. masa pandemi ini, Pak? Apa? Bagaimana cara perusahaan Bapak ini berdiri pada masa pandemi? Ya, itu tadi deh. Harus ini. Kita kalau kita kan banyak ini ya. Kita kan grup. Jadi pertambangan mungkin sangat merugi ya di tengah pandemi ini. Tapi kita ada perusahaan pelayaran. Jadi saling menutupi lah. Jadi perusahaan pelayaran ada keuntungan ya dia bisa mensubsidi ke perusahaan pertambangannya gitu. Hotel kan merugi, kita subsidi dari pelayaran juga gitu ya. Jadi grup ini saling subsidi silang lah namanya, biar bisa tetap bertahan. Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau nanya lagi nggak? Saya Pak yang mau nanya Pak. Ini cara yang dilakukan sekarang perusahaan itu kepada karyawan sekarang itu di masa pandemi ini bagaimana ya? Kan banyak yang di PHK nih. Terus Ya, banyak. Dari 2000 itu kita PHK mungkin sekitar 1000-an ya, 50%. Tapi mau di PHK. Di PHK kan perusahaan juga butuh biaya untuk PHK. PHK itu kita harus bayar pesangon, terus banyak lah kalau PHK kan. Jadi PHK itu kita lakukan cuma 30%. 20%-nya itu kita rumahkan. Karena kalau semua di PHK itu nanti ketika selesai pandemi, batu bara mulai bagus lagi harga, kita susah untuk merekrutnya. Pak mau tanya. Kata ada isu Cina mau ambil batu bara di Indonesia ya Pak ya? Iya. Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa? Saya sempat baca berita, Nah, katanya tuh Cina tuh mau ngambil batu bara yang dihasilkan di Indonesia gitu Pak, sampai berapa triliun gitu. oh iya. Itu benar atau enggak Pak? Sebelum pandemi emang Cina ambil di sini. Jadi Cina itu salah satu negara paling besar permintaan batu baranya, dan harganya cukup bagus. Tapi selama pandemi kemarin itu kan nggak ada pengiriman kan, karena harga jatuh. Jadi kemarin waktu pandemi ini mulai dari bulan 12
2019 itu kita jual domestik. Tapi pas bulan 11 kemarin ini kita udah bisa mulai jual keluar lagi. Sama kerugian apa dari pandemi ini, pasar saham juga ikut turun atau enggak, Pak? Jauh, pasti turun. Sangat jauh. Kita produksi makin banyak makin rugi waktu pandemi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Ya, saya dulu pernah dengar lah ada teman abang saya kan pengusaha ini kan gula rafinasi, dia ngomong gini, bro, sejak tahun 2016 tuh yang namanya tambang tuh udah down banget, maksudnya tuh kita nambang, cuman untungnya tuh nggak seberapa. Nah, apakah itu benar Pak? Sejak tahun 2016 apa 2017 lah, tambang itu seakan tuh turun drastis banget gitu loh. Kayak nggak, jadi gini Pak, tahun 2017 tuh kayak paling pol-polnya lah, untungnya tuh paling pol. Sedangkan tahun ke bawahnya tuh tahun 2018 sampai ke bawahnya sampai sekarang itu malah merosot terus. Apakah itu benar Pak? Di tambang apa dulu ini? Tambang ini batu bara. Ya. Nggak juga. 2007 itu harga kan gitu. 2014 kan jatuh. 2015 sampai 2017 harga lumayan bagus. 2018-19 itu memang agak ada penurunan. Tapi 2018 agak penurunan. Tapi 2019 itu lumayan bagus lagi. Jadi harga itu nggak pernah yang jatuh ini. Kecuali yang pandemi ini baru kemarin jatuh banget ya. Makasih Pak. Terus ini Pak, saya ada pertanyaan gini. Kan yang namanya tambang ya. Namanya tambang kan identik sama yang namanya polisi apa ya? Ya. Itu gimana Pak faktor polisi di perusahaan Bapak? Kadang kan polisi tuh gini Pak, sukanya tuh nyari kesalahan-kesalahan orang. Kadang ada perusahaan tambang nih, itu kan ntar polisi nyari kesalahannya. Nah, yang itu gini deh. Kita kan namanya negara hukum ya kita harus mengikuti aturan yang ada aja. Selebih dari itu ya kita bangun mitra lah dengan dia. Ya karena namanya tambang mau nggak mau sudah jadi rahasia umum ya banyak masalahnya. Tergantung dari perusahaan bagaimana cara memanage mitranya, terus masyarakat yang di sekitar tambang ya diperhatikan seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Mungkin ada tambahan? Oh ya Pak, saya mau tanya. Kan kata Bapak ada karyawan yang di PHK. Nah, karyawan yang masih bekerja itu sering ngeluh nggak sih Pak, kayak minta gajinya seperti biasa, atau kayak ada keluhan masalah ekonomi atau gimana, itu ada nggak Pak? Ya kalau yang itu pasti ada. Kalau yang mengeluh atau bagaimana kan, cuma kan antara karyawan dengan perusahaan ini ya, mungkin yang lama itu sudah ada seperti ikatan batin. Jadi mau pandemi kayak apa, mau dikurangin gajinya, ya nggak ada masalah. Baik Pak, terima kasih. Iya. Lagi? Yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin ada pepatah nggak Pak buat kita atau motivasi? Wih, jurusan apa ini deh ininya? Ambil ininya. Baik Pak Andi ya, baik Pak Andi. Terima kasih
Kami semua ucapkan terima kasih buat Pak Andi yang sudah meluangkan waktunya. Pendahuluan. Pada tahun ini beberapa negara di dunia mengalami pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. COVID-19 sangat berdampak pada kehidupan saat ini, tak terkecuali di bidang ekonomi. COVID-19 sangat berdampak pada usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, bahkan juga berdampak pada perusahaan. Berdasarkan data Kemenaker per April 2020, dampak pandemi COVID-19, sektor formal yang dirumahkan dan di PHK sebanyak 39.977 perusahaan, dan jumlah pekerja atau buruh atau tenaga kerja mencapai 1.579 orang. Pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 873 17.024. Perusahaan yang di PHK sebanyak 137.489 pekerja atau buruh dari 22.753 perusahaan. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 3.4 dengan jumlah kerja mencapai 189.452 orang. Total jumlah perusahaan yang dirumahkan pekerja dan PHK 10 perusahaan. Jumlah pekerja 730 tambahnya. Perusahaan Senamas Energindo Mineral. Perusahaan Senamas Energindo Mineral adalah perusahaan batubara. Ini dan kantornya terletak di Jakarta Pusat. Perusahaan ini memiliki karyawan kurang lebih 2.000 orang dan direktur perusahaan ini bernama Bapak Andreo. Dampak COVID-19 terhadap perusahaan. COVID-19 sangat berdampak pada perusahaan batubara ini, mulai dari produksi sampai penjualan. Perusahaan telah merasakan turunnya penjualan. Perusahaan ini telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya sebanyak 50% dari 2.000 karyawan selama pandemi COVID-19 ini. Perusahaan ini juga menjual secara domestik karena harga batubara jatuh. Pasar saham di perusahaan ini juga jatuh karena pandemi. Solusi. Perusahaan telah membuat keputusan dengan memotong gaji karyawan. Perusahaan mengurangi produksi batubara akibat penjualan yang menurun. Perusahaan membatasi dan menghapus kerja lembur. Perusahaan mengurangi jam kerja dan hari kerja. Perusahaan merumahkan dan meliburkan karyawan secara bergilir untuk sementara waktu. Perusahaan membuat bisnis lain berupa peliharaan demi mengurangi beban keuangan akibat pandemi. Kesimpulan, walaupun adanya masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan tetap bisa berjalan walau banyak terkena dampak dari produksi sama penjualan. Tapi perusahaan ini tetap berjalan meskipun dengan membuat beberapa kebijakan akibat COVID-19, seperti mengurangi jumlah produksi karena penjualan yang menurun, mem-PHK dan merumahkan 50% dari total karyawan. Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.